ataupun bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, bahwa anu bek gajak kulau Belanda tiji ugape gitu ya. Kalau itu bahasa-bahasa seluruh. Nah, tapi hari ini saya pikir tahun 2021 bahasa-bahasa seperti itu ini tidak relevan lagi. Tidak relevan untuk kita bawa di tahun 2021 gitu ya. Kalau itu masih menjadi acuan kita, Aceh tidak akan bangkit. Syedalun, mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, Tengku Muharudin, melakukan manuver politik dengan hijrah ke Partai Perindo. Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibjo, bahkan menunjuk Tengku Muharudin sebagai Ketua DPW Partai Perindo Aceh, menggantikan Hamdani Hamid. Terkait sikap politik Tengku Muharudin, DPA Partai Aceh sudah mengambil sikap, yaitu mengeluarkannya dari kepengurusan partai yang sudah mengantarkannya sebagai anggota DPRA selama 2 periode. Bahkan, pada periode terakhir 2014 hingga 2018, Tengku Muharudin dipercaya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Apa yang sebenarnya membuat mantan Ketua DPRA Tengku Muharudin pindah ke Partai Perindo? Berikut penjelasannya dalam sesi wawancara khusus bersama wartawan harian Serambi Indonesia Mas Rizal dan videografer Serambi On TV Henry di Banda Aceh, Selasa 27 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, wartawan harian Serambi Indonesia, dalam acara wawancara khusus bersama narasumber yang tak asing lagi bersama kita, yaitu Tengku Muharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Tengku, selama ini dalam 2 hari ini nama Tengku santer dibicarakan di media sosial setelah hijrah. Kalau tidak kita melakukan manuver ini ya, Betul. hijrah ke Partai Perindo. Karena semua orang tahu Tengku ini adalah politikus muda yang sukses di Partai Aceh sebelumnya ya. Nah, tiba-tiba hijrah ke Partai Perindo dan Partai Aceh pun mengambil sikap dengan mengeluarkan Tengku dari kepengurusan Partai Aceh. Nah, karena itu dinamika ini kita melihat ada sangat reaktif di masyarakat. Ada apa ini? Iya. Ada apa dengan Tengku Muhar? Kenapa tiba-tiba hijrah ke Partai Perindo? Iya. Dan semua orang melihat Partai Perindo tidak sama dengan Partai Aceh. Dalam posisi suara kita bilang Partai Perindo belum lolos parliament threshold. Tiba-tiba Tengku Muhar hijrah ke Partai Perindo. Baik Tengku Muhar, beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang apa yang mendasari Tengku Muhar hijrah ke Partai Perindo. Untuk itu langsung saja kita mulai wawancara khusus ini Syederalun bersama Tengku Muhar yang sudah hadir di depan kita. Mungkin apa yang mendasari Tengku untuk hijrah ke Partai Perindo sehingga menghebohkan jagat di Aceh? Baik, terima kasih Bang Mas Rizal. Iya, kenapa hijrah ke Partai Perindo gitu ya? Jadi kalau kita cerita masalah politik begitu atau partai politik dalam perspektif kita hidup dalam negara yang mungkin tinggi, demokrasi adalah suatu yang dibenarkan dan bebas ya bagi masyarakat. Artinya tertarik bagi saya karena Perindo itu sesuatu yang fenomenal barangkali kalau kita bilang di Aceh ya. Artinya kalau Tengku Muhar mungkin masuk ke partai-partai yang lain itu akan dianggap biasa-biasa saja. Tapi menarik kemudian kalau kita melihat dari perolehan suara sebelumnya, Perindo yang pertama tidak terpenuhi seperti disampaikan oleh Bang Mas Rizal tadi, yaitu ambang batas ya, parliamentary threshold, yaitu yang disyaratkan 4%. Kemudian juga kita lihat perolehan kursi di Aceh begitu, dari tingkat DPRA-nya, kemudian DPRK, ini juga belum mendapat kursi. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar bagi saya. Ada apa gitu? Ada apa? Ya, gitu. Ada apa? Kenapa? Gitu ya. Sementara kalau kita lihat landasan ataupun azas dalam partai politik ini sama. Bahwa azas partai politik itu adalah Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila, gitu ya. Tidak kemudian ada landasan ideologi, katakanlah seperti itu, landasan agama dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya ini ada salah penafsiran di tengah masyarakat. Ini yang menurut saya tertantang ingin menjawab tantangan itu dengan harapan kita bisa mengedukasi masyarakat kita bahwa dalam berpolitik itu kita harus berpolitik santun, berpolitik secara sehat, berkompetisi secara sehat, begitu. Tidak kemudian kita terbawa dengan isu-isu hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini yang menjadi landasan saya sehingga kemudian saya menerima ajakan tersebut untuk memimpin Perindo Aceh. Begitu Bang. Menerima ajakan. Siap. Artinya diajak. Siapa yang mengajak? Iya. Tentu ada semacam tawaran gitu ya. Dipanggil saya ke Jakarta saat itu, kemudian kita bicara masalah politik Perindo tentunya. Sehingga Ketum menyampaikan bahwa di periode sebelumnya kita hanya coba-coba begitu, cari pengalaman ya. Artinya orang yang kita tempatkan pun kemarin itu ya yang penting terisi begitu ya. Sehingga hasil daripada pilkada dan pileg kemarin itu, sehingga inilah jawaban dari Ketum bahwa kemudian ke depan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia gitu. Baik untuk pengurusnya, kemudian manajemen barangkali yang sebelumnya yang dianggap masih perlu dievaluasi, ini juga akan terus dievaluasi, yang akhirnya diharapkan goodwill-nya Perindo ke depan kita harapkan bisa terpenuhi ambang batas begitu ya. Kemudian juga bisa bersanding dengan partai-partai politik lokal dan nasional lain yang ada di Aceh dan partai nasional lain yang ada di Indonesia. Artinya bisa kita bilang Partai Perindo all out-nya mulai pemilu kedua ini bagi Perindo. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Tekad daripada Ketum, beliau akan coba mengevaluasi secara menyeluruh dan akan bekerja secara kuat. Perindo ke depan harus mencapai ambang batas. Baik Tungku, bagaimana Tungku melihat masyarakat Aceh melihat Partai Perindo ini? Apakah ada konotasi negatif dari masyarakat Aceh ketika Perindo ini hadir? Betul. Kalau masyarakat harus saya akui bahwa ada konotasi yang salah. Tapi saya sendiri setelah berjumpa dengan Ketum, ya, pada saat saya diajak bergabung dengan Perindo, itu kata pertama yang saya sampaikan ke Ketum, gitu. Ketum, saya siap menerima mandat sebagai ketua DPD. Tapi dengan catatan berikan mandat secara penuh, khusus untuk Aceh. Kenapa? Karena Aceh itu punya kearifan lokal. Aceh itu punya kultur yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Bahwa Aceh itu sudah kita pagari dengan syariat Islam, itu mutlak harus kita hormati dan kita junjung tinggi, gitu ya. Kemudian Aceh juga punya adat istiadat mungkin yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, itu juga harus kita junjung tinggi. Aceh itu punya undang-undang pemerintah Aceh, yaitu sebagai lex specialis, itu juga menjadi acuan kita ke depan, sama-sama kita pertahankan dan kita perjuangkan. Jadi saya pikir nggak ada yang salah di sini. Yang salah adalah pemahaman di tengah-tengah masyarakatnya yang salah memahami bahwa Perindo ini punya landasan atau misi-misi tertentu ya dalam masyarakat kita. Jadi itu mungkin menjadi tugas saya selaku ketua dan pengurus-pengurus nantinya yang akan kita bentuk di tingkat DPW dan DPD. Tapi saya yakin seiring dengan waktu masyarakat kita akan lebih cerdas gitu ya, akan lebih dewasa. Hari ini kita berada di tahun 2021, sudahlah berapa tahun, puluh tahun yang lalu sudah kita lewati begitu ya. Jadi saya pikir udah saatnya kita melihat persoalan Aceh, terutama persoalan politik ya atau partai politik harus kita cerna dan kita kita artikan dengan benar sehingga tidak kemudian salah mengartikan dalam arti. Baik. Apa kira-kira target yang ingin diraih ke depan waktu pemilu 2024? Pasti harapan kita yang pertama ambang batas itu tadi. Ambang batas ya. Itu harus tercapai. Yang kedua juga selama ini kita belum ada keterwakilan baik itu di tingkat DPR, kemudian di tingkat DPR di tingkat 1 ada DPRA, DPRK. Ya juga kita harapkan ke depan mudah-mudahan
ada keterwakilan bisa terisi lah Perindo di Aceh. Gitu. Baik. Sehingga tidak kemudian terjemahan masyarakat luar, ya, gitu, masyarakat nasional ataupun internasional bahwa Aceh ini dianggap sesuatu yang menakutkan. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat masyarakat kita Aceh itu sangat-sangat demokrasi. Ya, Bukan hanya di bidang politik tapi agama hari ini. betul. Artinya di sini di Aceh, bukan hanya di Banda Aceh, dimanapun saya pergi di kota-kota besar yang ada di Aceh ini, bukan hanya Islam yang ada di Aceh. Toh ada juga masyarakat kita yang Nasrani, gitu ya, yang agama Buddha, Hindu. Tapi hari ini bisa hidup kita berdampingan. Rukun. Oke. Saya pikir ini menjadi contoh baik bagi Aceh. Tapi selagi mari juga kita buktikan di dalam politik kita juga bisa menerjemahkan makna demokrasi itu. Baik Tengku. Tengku kan lahir dari embrio Partai Aceh ini. Siap. Dari rahim Partai Aceh besar, dan nama Tengku juga 2 kali masuk dalam gelanggang politik tingkat provinsi, Ya. dan terakhir menjabat ketua DPRA dari Partai Aceh juga. Ya. Artinya Partai Aceh sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Tengku, Iya. yang dalam membesarkan nama Tengku juga. Tiba-tiba Tengku hijrah, kemudian Partai Aceh juga memberikan sikap yang jelas, yaitu memberhentikan Tengku dari kepengurusan Partai Aceh. Ya. Menyesal tidak diberhentikan dari Partai Aceh? Suatu keputusan memang ada risiko, Oke. gitu ya. Keputusan yang kita ambil itu ada risiko Ya. ataupun konsekuensi daripada keputusan tersebut. Baik. Dan itu sudah kita perhitungkan dari awal, ya. Apapun konsekuensi daripada keputusan yang kita ambil, saya pikir seorang pemimpin harus siap dengan segala keputusan itu. Bahwa kemudian pemimpin itu dibully, gitu, dihujat segala macam, itu bagian daripada kedewasaan politik kita ke depan. Biarlah masyarakat menerjemahkan dengan terjemahan sendiri, tapi insya Allah pada waktunya nanti kita akan menerjemahkan, ya, bahwa politik ini seperti ini. Kita akan menerjemahkan politik yang benar. Tidak kemudian terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Atas sikap kita gitu. Betul. Baik. Apakah keluar ini ada kecekcokan ataupun ketidakstabilan politik di internal, atau kenapa ini? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar nih. Betul. Kalau kita bilang ada cekcok, ada persoalan di dalam, saya katakan dengan tegas tidak ada persoalan apa. Tidak ada persoalan apapun. Kita sangat baik dengan teman-teman kader Partai Aceh yang lain, ya, termasuk dengan pimpinan partainya. Malah sebelum saya bergabung dengan Perindo, saya dipercayakan sebagai ketua tim monitoring dan evaluasi Partai Aceh. Tim monitoring dan evaluasi Partai Aceh. Berarti saya juga menjabat sebagai wakil sekjen Partai Aceh. Ya. Artinya sungguh pun hari ini saya tidak lagi menjabat sebagai DPR, gitu ya, sebagai legislatif. Tapi saya pikir penghormatan dari pimpinan partai sampai hari ini masih dipercayakan. Ada yang di sini saya nggak ada yang sesuatu yang diperlakukan tidak adil, tidak. Pimpinan memberikan mandat yang luar biasa menurut saya. Nggak ada persoalan apapun. Tidak ada miskomunikasi. Tidak. Ini murni keinginan pribadi begitu. Pilihan politik begitu ya. Saya pikir bagi politisi itu di mana saja dia bisa memberikan ataupun mengeluarkan aspirasinya, ya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan. Oke, baik. Menarik sekali, Tengku. Ini kita lihat tren Partai Aceh hari ke hari sepertinya agak menurun ini ya. Begitu juga dengan ambisi Tengku untuk membesarkan Perindo. Apakah ada keinginan berafiliasi antara Perindo dengan Partai Aceh ke depan ini? Ini mungkin sesuatu yang Betul. Pikir masih terlalu dini, ya. Kita sampaikan. Dan kita belum melihat bagaimana hasil berbuih atau ending daripada kompetisi yang berada di depan kita yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ya. Artinya apapun bisa terjadi. Koalisi dengan Aceh. Kalau memang saya juga dasar dari kader Partai Aceh, kenapa tidak? Toh misi kita sama, itu membangun Aceh. membangun Aceh. Landasan kita juga sudah kita sampaikan tadi, bahwa Islam kita junjung tinggi, karena itu menjadi ruh, ya, masyarakat Aceh. Kita sudah dari endatu kita itu clear. Persoalan UPA juga Perindo sangat siap. Gitu. Menghormati dan kita junjung tinggi. Bila perlu kita perjuangkan bersama-sama. Begitu. Jadi saya pikir nggak ada yang
mustahil gitu ya. Nggak ada yang mustahil, sesuatu bisa saja terjadi. Oke. Dengan kondisi geopolitik Aceh yang sangat dinamis gitu ya, Iya. kadang-kadang fluktuatif nih turun gitu ya. Betul. Apakah Tengku merasa sangat yakin Perindo ini bisa bangkit ataupun bisa ya setidaknya bisa melewati ambang batas lah di Aceh lah gitu. Iya. Kita tidak berbicara tingkat nasional dulu. Betul. Insya Allah, kalau saya melihat keseriusan dari dari pengurus, kemudian juga saya melihat atau mencermati animo daripada masyarakat, begitu ya. Dalam beberapa hari ini, makanya saya bilang masih terlalu dini. Tapi walaupun usianya pelantikan saya ataupun pendudukan saya baru beberapa hari atau berhitung lebih kurang sebulan, tapi saya mempunyai semangat baru. Semangat baru gitu. Betul. Ya, berkeyakinan insya Allah mudah-mudahan Perindo akan diterima oleh masyarakat Aceh. Semangat ini lahir apakah karena juga ada dorongan daripada tokoh-tokoh Aceh yang turut mendukung? Pasti dukungan daripada tokoh masyarakat Aceh, dorongan dari insan-insan media begitu ya. Kemudian dorongan dari semua pihak gitu yang ada di Aceh. Mudah-mudahan ini akan bisa bersinergi di dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Baik, mengakhiri dengan wawancara khusus kita hari ini, ada tanggapan lain yang ingin disampaikan kepada publik? Silakan. Terakhir saya ingin sampaikan kepada masyarakat Aceh gitu ya, bahwa kalau berbicara Aceh di masa lalu ya, mungkin ada juga nasihat-nasihat ataupun bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, bahwa anu bekaja ikulah Belanda tiji ugape gitu ya. Kalau itu bahasa-bahasa seluruh. Nah, tapi hari ini sampai ke tahun 2021 bahasa-bahasa seperti itu ini tidak relevan lagi. Tidak relevan untuk kita bawa di tahun 2021 gitu ya. Kalau itu masih menjadi acuan kita, Aceh tidak akan bangkit. Aceh tidak akan bisa maju. Bahwa membangun Aceh itu tidak mungkin bisa kita bangun dengan sendiri. Bisa dibangun oleh satu partai gitu. Tentu harus kolaborasi dengan beberapa pimpinan partai politik yang ada di Aceh, baik itu partai politik lokal ya, partai politik nasional. Jangan lupa Aceh masih berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya sebagus apapun yang kita lakukan di Aceh ini tanpa dukungan dari pemerintah pusat, ini juga nggak bisa kita berharap lebih begitu. Tentu nggak akan maksimal begitu. Tapi bagaimana kemudian sesuatu yang kita programkan di Aceh ya didukung oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi pembangunan seperti yang kita harapkan oleh masyarakat Aceh. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh begitu ya, marilah kita berpolitik dengan berpolitik santun, marilah kita berpolitik dengan sehat ya, berpolitik dengan sukaria begitu ya, tidak berpolitik duka cita begitu. Yeah. Kita melihat di Aceh setiap ada pesta demokrasi itu akan duka cita. Terjadi pertumpahan darah ya, terjadi miskomunikasi, putus silaturahmi ya. Ini hanya agenda sukacita harusnya, bukan duka cita. Namanya pesta, sukaria begitu ya. Pesta rakyat begitu. Harusnya rakyat itu harus happy begitu. Rakyatnya harus bebas sebagai fasilitator gitu ya. Yang kemudian kita harapkan dari partai ini juga nanti akan muncul SDM dari Aceh, putra-putra terbaik Aceh yang akan menduduki di tingkat legislatif bahkan di eksekutif kita harapkan seperti itu. Jadi kenapa misalnya partai-partai lain itu bisa memberikan kontribusi terhadap Aceh? Kenapa ini juga? Ini saya pikir menjadi PR besar bagi saya selaku orang yang telah diberikan mandat oleh DPP. Maka terpanggil saya, tertantang begitu untuk menjawab tantangan ini. Sudahlah, kita sudah berada di dimensi yang lebih modern hari ini, gitu ya. Mari kita lihat persoalan dengan jernih, gitu, secara objektif, ya. Tidak kemudian kita dikotomi oleh literasi, gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dalam perspektif kita hidup di negara yang demokrasi, ayo kita berpolitik secara santun. Baik. Tunggu, kita ketahui bahwasanya Partai Perindo pada pemilu yang lalu tidak melewati ambang batas sehingga
tidak ada satupun calegnya, anggota legislatifnya yang bisa menduduki parlemen gitu. Apa yang ada di pikiran Tengku sehingga mau menerima pinangan ini? Betul. Sehingga sementara partai ini tidak lulus parliamentary threshold. Artinya bukan tugas mudah bagi Tengku untuk membawa partai ini bisa bersaing dengan partai lain. Mungkin ilustrasi yang ingin saya sampaikan adalah ilustrasi pom bensin ya. Pekerja pom bensin. Ya. Ketika kita berhenti ingin isi bensin itu, langsung mereka menawarkan dari nol Pak ya. Dari nol. Gitu, ya. Jadi ketika kita mulai dari nol, ini menurut saya ini sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Nah, sambil kita tunggu hasilnya seperti apa. Gitu. Makanya saya tidak ingin meneranai, tapi yang jelas saya pikir perolehan suara kemarin dan Perindo tidak mencapai ambang batas. Tentu ini ada sesuatu yang salah. Dan ini harus kita evaluasi, begitu ya. Saya pikir partai baru dengan usianya baru katakanlah 5 atau 6 tahun seperti itu. Saya pikir ini sesuatu yang tidak berlebihan, gitu. Tapi bagaimana kemudian ya kesalahan ataupun kealpaan di periode sebelumnya ini sama-sama kita evaluasi. Tentu tidak mungkin juga bagi Tengku Muhar sendiri. Ini juga harus proaktif kepada seluruh pengurus nantinya yang akan dibentuk, baik itu di tingkat DPW, kemudian tingkat DPD, seterusnya sampai di PC, juga harus bersinergi dengan pengurus yang ada di PP. Mari sama-sama kita menjawab tantangan tersebut. Bagaimana kemudian kita mengubah stigma ataupun mindset masyarakat kita bahwa partai politik, sekali lagi yang kita sampaikan tadi itu kedudukannya sama itu. Tidak ada embel-embel agama seperti itu ya. Tidak ada embel-embel ideologi paham yang yang salah gitu. Jadi ketika cerita Perindo hari ini saya sampaikan juga bahwa yang tergambar di masyarakat Aceh kita bahwa ketuanya itu Nasrani, katakanlah seperti itu ya. Dalam politik itu nggak ada istilah ingin membawa misi agama, tidak. Agama sudah jelas, Islam sudah mengatur di sini bahwa dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Inilah kemudian Aceh itu harus menjadi pelopor, terutama untuk partai Perindo ini. Bagaimana kita menerjemahkan lakum dinukum waliyadin itu? Bagaimana kemudian kita menjabarkan fungsi ataupun tugas dan fungsi daripada partai Perindo ini, gitu ya, ke dalam masyarakat. Tentunya harapan besar dari Perindo, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa partai lain bisa berkontribusi ke Aceh, gitu ya? Kenapa Perindo tidak bisa berkontribusi? Di sini saya pikir masyarakat kita harus lebih dewasa menyikapi isu-isu yang menurut saya ke depan ini akan terus ya diisukan dengan isu-isu yang pada akhirnya mungkin akan menjatuhkan Perindo itu di mata masyarakat Aceh kita. Ini saya pikir yang harus kita kita jelaskan pelan-pelan begitu ya. Mudah-mudahan pada akhirnya masyarakat akan memahami. Dari Banda Aceh, Henry Serambi On TV.